Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, mari kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami serahkan tubuh jiwa raga kami. Yang kami lakukan sepanjang hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, waktunya sekarang membuka hati untuk Tuhan. Sebab firman-Nya akan mengalir bagi kita dan bersiaplah untuk itu. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita dikala ada pencobaan, badai menggelora, pergumulan yang dahsyat menghampiri kita. Jangan pernah takut. Berserah dirilah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai saudaraku dan pasti akan menyelamatkan saudara-saudaraku. Baik, terimalah untayan lagu ini ketika ada badai di tengah ombak. Semoga berkenan di hati kita masing-masing. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu ombak menderam dan badai mengguncangkan kita, ingatlah selalu berserah pada Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku,
kembali kepada Dia, saat kita menyesali dosa-dosa kita di hadapannya, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita bersama-sama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, terimalah firman Tuhan hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 26 November 2024. Dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 6 demikian dituliskan di sana. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ali dibata, hodo boto taringo tu hautoki, jala dang tarporso akadosaki maradu poko. Demikian firman Tuhan kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Baik? Ya, saya selalu berdoa, bermohon pada Tuhan supaya setiap waktu saudara-saudaraku yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan selalu sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kami ucapkan hari ini juga selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Happy birthday, God bless you, now everlasting in Christ Jesus. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan happy wedding anniversary in Christ. Selamat ulang tahun perkawinan, langgeng bersama keluarga, bahagia, successful, dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan pernah menyesal, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Ingatlah, ketika kita dilanda pergumulan ataupun cobaan di dunia ini, disitulah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan pasti datang melawat, menjamah tubuh saudaraku. Saudara akan sehat kembali di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bahagia sekali karena saya lihat dari sini saudaraku selalu nuansanya ceria, sukacita di dalam Tuhan. Itu pertanda bahwa saudara selalu bangga dan bahagia hidup dan sangat dekat dengan Tuhan. Baik, kali ini kita dihantar sebuah firman, renungan yang mengingatkan kita untuk selalu berpasrah, bermohon, bahkan sujud tunduk di hadapan Sang Ilahi, Tuhan pencipta langit dan pemberi kehidupan kepada seluruh umat ciptaannya. Saudara, apakah saudara pernah lihat ada seorang yang selalu menyempatkan diri memasuki ruang kecil, lalu dia bersujud kusuk, dia sujud tunduk, berdoa, bermohon kepada Tuhan. Dan sebelum dia melakukan satu aktivitas kecil apapun, dia selalu awali dengan doa. Adakah di antara kita itu? Saya berharap kita pun ikut di dalamnya. Sebagai pendengar firman Tuhan yang setia, maka kita selalu mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Benarkah memang ini? Ya, itulah harapan kita bersama-sama. Kenapa? Karena hidup tanpa Tuhan, kita sudah mati dalam kesia-siaan. Hidup tanpa harapan, kita hidup dalam kesia-siaan juga. Namun kita diharapkan hidup penuh tantangan, hidup penuh perjuangan, dan hidup penuh dengan harapan yang baru. Kita harus sadar hari ini, hari esok, sampai kapanpun hari-hari itu semua baik adanya untuk kita nikmati bersama-sama, dan tentu kita isi dengan berbagai kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pemazmur seringkali dia melakukan kontak batin, melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Pemazmur sadar hidupnya tiada berarti tanpa Tuhan. Ia juga sadar bahwa dia bisa hidup di dunia ini karena pengasihan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Pemazmur pun membuka hati untuk umat Tuhan dan memberikan penyadaran bahwa dia yang pertama mengalami kasih sayang Tuhan, maka umat itu diingatkan harus terus membuka hati untuk Tuhan dan jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Sebab Tuhan baik dan sungguh baik.
Ia ada hadir di antara kita, di sisi kita. Setiap waktu ada Tuhan. Ia melihat dengan pasti sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan. Tuhan sayang bagi orang jujur, sayang bagi orang percaya, dan sayang bagi orang yang setia kepadanya seperti saudaraku. Kali ini kita ditawarkan juga satu firman Tuhan, penyegaran iman kita, bahwa pemazmur sadar Tuhan tahu kelemahannya, Tuhan tahu kekurangannya, dan ia sadar segala dosa-dosa yang dilakukan. Maka pada waktu tertentu, pada waktu yang terluang, ada waktu yang tepat baginya, ia berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Ia berserah diri dan bersujud memohon pengampunan. Karena baginya hidupnya tidak berarti jika Tuhan tidak selalu ada di hadapannya. Ia sadar hidupnya bahagia bersama Tuhan. Ia sadar kalau ia melakukan dosa, Tuhan tahu. Saudaraku, sekarang renungan ini bagi kita bersama-sama. Dalam arti, lakukanlah segala sesuatu di hadapan Tuhan dengan kejujuran, keikhlasan, dan kesungguhan hati. Taburkanlah kebajikan, taburkanlah kerajaan Allah, taburkanlah cinta kasih-Mu, sehingga orang akan menikmati apa yang saudara lakukan, dan orang akan meneladani apa yang saudara lakukan. Tentu saudara akan terberkati dan diberkati oleh Tuhan. Saudara bahagia melakukan yang baik di hadapan Tuhan? Ya, berbahagialah orang yang melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Saya juga belajar bagaimana saya menaburkan kebaikan kepada orang lain, yang walaupun terkadang orang lain tidak menghargai apa yang kita taburkan, tapi saya percaya hari ini Tuhan pasti menolong dan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya, bagi anak-anaknya yang selalu melakukan kasih dan kebaikan. Termuliakanlah Tuhan selama-lamanya. Saudara akan terberkati. Ya, saudara akan diberkati Tuhan. Kita sambil mohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kita sepanjang hari ini. Karena kita hamba Tuhan juga penuh dengan kelemahan. Apalagi kita umat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, sungguh-sungguh menguatkan kami dan mengingatkan kami agar selalu hidup dalam Tuhan, dan kami hidup kudus di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan pasti sambil bersyukur kepadanya. Successful.